Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Pangdam Jaya dengan beberapa pejabat Polda Jaya, ada asisten teritorial, asisten Kabinkum, dan Polda, dan beberapa pejabat dari Polda Jaya. Hari ini saya akan menyampaikan yang pertama berkaitan dengan perkembangan penanganan kasus yang diduga makar. Kemudian yang terpenting adalah yang kedua berkaitan dengan adanya beredarnya di media sosial. Ada hari ini yang mengatakan Dragon TV dan media-media lainnya bahwa beberapa perwira tinggi TNI AD dan Pamen marah terhadap kejadian yaitu pengambilan Bapak Kiflan Zain dengan Bapak Aditya Warman. Perlu saya sampaikan berkaitan dengan malam sebelum tanggal 2 yaitu tanggal 1 malam, kami dengan Pangdam dan beberapa pejabat Kodam dan Polda Metro Jaya mengadakan rapat di mana membahas hasil informasi intelijen, karena beberapa orang akan melakukan rencana yang juga perbuatan makar, di mana pasal yang akan mereka persangkakan adalah 107, Yongto 110 dan 87. Kita dapat informasi dari beberapa pertemuan mereka di beberapa tempat, sehingga malam tersebut kami dengan Pangdam langsung mengadakan rapat di ruangan rapat Polda Metro Jaya. Itu terlihat saya selaku Kasatgas Operasi atau Pengamanan tanggal 2 dan Pangdam selaku wakil Kasatgas. Nah, Pangdam ya. Dan kami berdua melakukan rapat dan diikuti beberapa pejabat. Jadi malam tanggal 1 yaitu jam 11 kurang apa? Ini rapatnya di ruang rapat Polda Metro Jaya, di mana setelah ini kita akan melakukan penangkapan terhadap beberapa orang diduga akan melakukan makar. Ya. Baik, maka tim dibagi untuk berangkat ke beberapa tujuan, di mana saya sampaikan konteksnya dalam ini adalah berkaitan dengan informasi yang di media sosial yang misalkan sekarang akunnya sedang saya cari yang menamakan Dragon TV. Setelah kita cek ke TV Cina, ternyata tidak ada Dragon TV mengeluarkan itu. Jadi sedang kita cari. Oleh sebab itu saya minta kembali kepada halayak kami, jangan coba-coba melanggar undang-undang ITE, karena akan kita cari untuk kita minta pertanggungjawaban. Maka tim berangkat ke rumah Bapak Kiflan Zain dan Pak Aditya Warman. Ini Pak Aditya Warman. Ini dari polisi militer yang membantu kami. Ini Bapak Aditya Warman. Jadi kami didampingi oleh POM TNI dan Pomdamnya ada di belakang kami, angkat tangan, dan Pomdam di belakang kami. Di depan dikit Pak supaya kelihatan. Langsung beliau juga sama-sama dengan tim dari Polda Metro Jaya. Ini ke
kediaman Bapak Aditya Warman. Kemudian dengan waktu yang bersamaan kami juga berangkat ke rumah Bapak Kiflan Zen. Ini ada dari unsur TNI berangkat bersama-sama dari anggota kami. Ya. Jadi foto ini membuktikan bahwa kami sama-sama berkoordinasi dengan pihak TNI, pihak POM, dan pihak Kodam Jaya, karena kami ikut satu kesatuan dalam pelaksanaan pengamanan tanggal 2 tersebut, termasuk malamnya akan mengambil beberapa yang diduga akan melakukan makar. Ya. Perjalanan makar dapat dipidana. Baik. Terkait dengan hal tersebut, melakukan penangkapan terhadap Bapak Aditya Warman dan Bapak Kiflan Zen. Dari mana? Karena kita sudah ada bukti permulaan yang cukup sehingga kami lakukan itu. Kemudian statusnya bersangkutan tersangka. Kemudian mungkin ditanya kenapa tidak ditahan. Yang pertama karena beliau kooperatif. Dari awal kita masuk ke rumah beliau itu sudah kooperatif sehingga sampai dibawa ke Brimob untuk lakukan pemeriksaan. Jadi sekali lagi penangkapan dilakukan dengan unsur POM dari Kodam Jaya, dan kami sudah melapor Pak Kapolri, dan demikian Pak Pangdam juga sudah melapor kepada Panglima TNI. Oleh sebab itu kami sampaikan kepada seluruh rakyat ramai bahwa apa yang ada di media sosial itu tidak benar adanya. Ya. Oleh sebab itu masyarakat jangan percaya ini terhadap provokasi yang akan mengadu domba. Kami semua dalam keadaan solid bersama-sama untuk mengamankan Jakarta, khususnya tentunya mengamankan Indonesia secara umumnya antara TNI dan Polri. Kemudian kasus-kasus lainnya, tersangka lainnya sudah barang tentu sedang dilakukan pemeriksaan, dan tidak menutup kemungkinan apabila berkembang nanti ada diduga pelaku-pelaku baru. Oleh sebab itu tim dari kami sedang melakukan pendalaman untuk terus menyelesaikan dugaan kasus ini. Jadi itu yang baru sampaikan hari ini kepada rekan-rekan. Mungkin nanti Pak Pangdam juga akan menyampaikan agar rekan-rekan sekalian tahu bahwa kita sudah berkoordinasi, bahkan satu kesatuan sama-sama untuk melakukan ini. Silakan Pak Pangdam. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Saya kira dari saya sedikit ini Pak, sudah jelas bahwa saya dalam penugasan ini, dalam komando yang dibentuk itu saya sebagai wakil. Dan keputusan pada saat rapat itu merupakan keputusan ataupun tugas yang sudah kita analisis dengan baik. Maka perlu dilakukan ataupun diamankan beberapa orang ini yang pemeriksaannya dilakukan oleh Polri, dan satu hari berikutnya yang kooperatif bisa dikembalikan, dan ada beberapa hari ini itu dilakukan pemeriksaan oleh Polri. Kaitan dengan pemberitaan yang ada di media sosial dari konten Dragon TV, saya juga berharap kepada rekan-rekan wartawan untuk tidak atau membantu kami menenangkan masyarakat dengan berita-berita yang tidak perlu ini. Sudah jelas bahwa rantai komando di TNI itu jelas sekali, yaitu tegak lurus. Tidak ada di luar rantai komando TNI. Kalaupun ada yang bergerak di sini sangatlah tidak mungkin. Yakin itu, karena tugas kami itu memberikan ketenangan kepada masyarakat Jakarta, khususnya umumnya pada masyarakat Indonesia. Demikian mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Jadi kami satu dalam pelaksanaan tugas pengamanan pelaksanaan tugas tanggal 2/12 dalam rangka zikir dan doa bersama. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Istri Sri Bintang Pamungkas ajukan penangguhan. Satunya bahkan, mohon maaf, Ibu Rahmawati ini duduk di kursi roda. Secara logika publik, logika umum, ini
agak sulit buat kami memahami mereka-mereka ini menggagas dan mampu untuk melaksanakan makar. Saya khawatir kalau tindakan-tindakan seperti ini terus-menerus dilakukan, kepolisian menjadi aparat yang sangat represif untuk setiap perbedaan pendapat. Ini berbahaya, Pak. Kita berjuang untuk menegakkan demokrasi tidak mudah. Dulu sikit-sikit zaman dulu ditangkap. Sekarang ini kalau protes-protes dikit kemudian dibilang makar juga lalu ditangkap. Ini membuat orang menjadi tidak kritis terhadap pemerintah. Padahal salah satu ciri negara demokrasi untuk memajukan bangsa adalah kuatnya civil society yang kritis terhadap pemerintah. Saya yakin teman-teman Polri ini pasti menyiapkan sejumlah bukti untuk memastikan bahwa beberapa orang ini, 11 orang, meskipun saya lihat di bukunya Pak Kapolri ini beda-beda pasal yang digunakannya, mau dibuktikan sebagai makar, kita tunggu saja nanti Pak pembuktiannya di pengadilan. Pak Kapolri, saya juga tetap mengingatkan Pak Kapolri, tadi juga sudah disampaikan bahwa kerja-kerja Polri belum berhenti karena masih ada pengamanan nanti ketika dilaksanakan persidangan untuk kasusnya Pak Basuki Cahayapurnama. Tapi saya yakin teman-teman ini juga sudah menyiapkan simulasi-simulasi, semoga tetap stabil dan bisa menjaga keamanan Indonesia. Pak Kapolri, kenapa kami juga concern terkait dengan makar ini? Karena pernyataan Pak Kapolri yang dikutip di media yang menyatakan ada oknum-oknum atau orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang mau menunggangi aksi 2 Desember itu dengan makar, kemudian menjadi bola liar, Pak. Salah satunya yaitu ada komisaris kantor berita Antara yang kemudian menuduh Ketua Umum Partai Demokrat sebagai orang yang menggerakkan aksi ini. Ini sudah kami laporkan secara resmi kepada teman-teman di kepolisian. Mohon ini segera diproses menurut aturan yang berlaku karena it's not make sense buat saya. Seorang komisaris sebuah lembaga negara bisa bicara seperti itu. Dan ini kami minta teman-teman di kepolisian untuk menaruh perhatian yang lebih untuk kasus ini. Pak Kapolri, saya mengingatkan juga bahwa peristiwa di Jakarta merupakan magnet juga bagi daerah-daerah lain. Di daerah saya di Kalimantan Barat ini berseliweran informasi-informasi dari media sosial yang isinya provokasi melulu, Pak. Yang menurut saya juga bisa mengancam keberadaan, keberagaman, dan Bhinneka Tunggal Ika kita. Saya mohon bantuan Pak Kapolri dan ketegasan untuk menelusuri, ini teman-teman tentu saja di jajaran Bareskrim, untuk menelusuri portal-portal berita, kemudian akun-akun media sosial yang isinya selalu dengan provokasi dan fitnah. Saya sangat yakin kemampuan teman-teman Polri sudah sangat jauh untuk urusan ITE ini. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian langsung angkat bicara tentang mobilisasi massa dan berikut penjelasan Kapolri. 212. Tadi saya sebenarnya sudah menjelaskan cukup panjang bahwa memang ada yang murni untuk kegiatan proses hukum, mendorong proses hukum kasus Ahok, tapi memang ada juga yang tadilah pendompleng-pendompleng yang sekarang sudah kita tangkap itu. Nah, penangkapan itu sekali lagi, kenapa bukan seminggu lalu, kenapa bukan 3 hari lalu, tapi memang timingnya kita ambil tepat supaya subuh dan tidak itu sempat untuk dipelintir kemana-mana. Kemudian kenapa di Monas, tadi saya sudah jelaskan juga, kita bukan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan di Monas, tapi mengkanalisasi supaya mereka tidak melakukan di Jalan Tamrin.
dan Sudirman yang lebih sulit untuk dikontrol dan akan banyak problem kalau di sana. Sehingga Istiqlal mungkin gak muat yang kita sampaikan di Monas. Kemudian dari Polri sendiri melihat ada upaya-upaya tadi, upaya-upaya inkonstitusional memanfaatkan masa tadi. Nah, oleh karena itu Polri prinsipnya kalau upaya-upaya untuk menyampaikan pendapat, kritik dan lain-lain melalui mekanisme yang ada termasuk ke DPR tidak pernah menghalangi dan tidak menjadi masalah. Tapi kalau dilakukan secara inkonstitusional seperti menduduki DPR secara paksa, maka Polri sebagai penegak hukum, penjaga Kamtipmas, ini tentu hukum harus tegak dan Polri pasti tidak akan mentolerir apapun juga upaya-upaya paksa melanggar aturan hukum untuk melakukan pendudukan DPR MPR. Itu prinsip kita. Kemudian yang berikutnya Pak Asrul, masalah aksi-aksi tandingan lain-lain segala macam. Apakah makar hanya di daerah atau di Jakarta? Kita lihat bahwa sementara ini di Jakarta. Kita belum melihat ada aksi-aksi yang lain jaringannya yang ada di daerah. Nah, tapi memang kita melihat bahwa yang kami lihat adalah upaya permufakatan jahat untuk melakukan makar. Makar itu diantaranya menggulingkan pemerintah dengan cara tidak sah. Cara menduduki DPR paksa dan kemudian melakukan langkah-langkah lain pemaksaan itu adalah upaya-upaya tidak sah yang di dalam pasal 107 dapat dikatakan permufakatan jahat untuk melakukan makar. Jadi makar itu tidak harus dengan cara menggunakan kekuatan bersenjata, tembak-tembakan lain, bukan. Kita silakan sama-sama kita pelajari dalam KUHP upaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah secara inkonstitusional, apalagi kalau sudah ada perbuatan pelaksanaannya rapat dan kemudian sudah mau mengambil alih massa. Nah, itu sudah menurut kami upaya permufakatan jahat untuk melakukan makar, dan itu pelanggaran hukum, dan itu terus kita proses meskipun ada yang kita tidak tahan. Kemudian di Jakarta yang memang karena memang tempat ini adalah pusat politik, simbol politiknya lah kalau untuk pemerintah adalah istana, maka simbol politik untuk para kongresmen, para senator adalah di DPR itu. Jadi kalau mereka mengambil alih DPRD, mengambil alih kantor gubernur, nggak ada manfaatnya, bukan makar. Kemudian apakah situasi ini jangan sampai ada lagi aksi-aksi berikutnya, 12 aksi yang terakhir, maunya kita juga begitu.